Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan damai yang berlimpah-limpah itu akan terus menyertai kita. Sebagaimana janji saya tadi pagi untuk membawakan soal kemitraan. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengerti manfaat bermitra Tuhan. Sehingga kami bisa saling menghargai kemitraan itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Seluruh audien kami diberkati, dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kemitraan itu bikin ringan ya, dan hasilnya juga lebih besar. Anda bisa nanti dalam baca 1 Korintus 12 sampai dengan 27, Filipi 1 ayat yang kelima. Puji nama Tuhan. Jadi kemitraan artinya hubungan kerjasama antara dua pihak. Jadi hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, jadi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi dengan masing-masing pihak punya peran, tanggung jawab, dan kalau ada keuntungan tentu dibagi bersama. Ya, tapi bukan keuntungan manipulatif, bukan kemitraan yang menipu, bukan kemitraan yang menggerogoti uang negara, bukan, ya. Tapi kemitraan yang betul-betul. Kata kuncinya adalah bukan atasan bawahan, tapi setara dan saling melengkapi. Yang penting kita ketahui unsur pentingnya dalam kemitraan, ya. Jadi yang pertama, unsur pentingnya dalam kemitraan. Yang pertama, harus ada tujuan bersama. Kalau tujuannya beda, itu bukan kemitraan, itu transaksi. Contoh, gereja dan yayasan bermitra buat bangun sekolah, tujuannya sama, mendidik anak-anak. Jadi tujuan bersama ini penting dibuat, ya, supaya semua betul-betul memiliki rasa memiliki dan mengerjakannya dengan baik dan memanagenya dengan baik untuk sesuatu yang bermanfaat. Karena kalau tujuan bersama ini, misalnya dua orang pemuda, yang satu punya duit, yang satu punya keahlian, dan mereka harus bentuk tujuan bersama, ya. Nah, tujuannya misalnya supaya kita bisa menolong orang lebih banyak. Dengan kemitraan kita ini bisa menolong orang lebih banyak karena kita bisa menyerap tenaga kerja, misalnya begitu. Nah, dari situ nanti keuntungannya pun dibicarakan di situ. Jadi ada tujuan bersama. Mungkin yang penguasa 40-50 setelah pembagian semuanya, setelah semua keluar hasil akhir itu bagi mereka 40 misalnya 40-60 atau 50-50. Ya terserah mereka. Tapi ada tujuan yang mereka tentukan. Yang kedua, saling percaya. Jadi dalam bermitra ini tidak saling mencurigai.
Bermitra ini tidak saling menguasai, tidak antara atasan dan bawahan. Bermitra itu perlu ada saling percaya, karena kalau tidak, tanpa kepercayaan kerjasama cepat hancur. Makanya kemitraan yang sehat dimulai dari karakter, bukan kontrak. Jadi kadangkala ada orang yang merasa dia bos, dia penguasa, suka-sukanya. Tidak mau tahu dengan apa yang sudah diperbuatnya, tidak mau tahu dengan sudah salah tapi tidak mau mengaku salah. Merasa hebat, merasa sangat luar biasa. Dan kalau sudah diingatkan, marah. Ya. Ya, mencampuri yang tidak dicampuri. Itu bukan mitra. Ya. Mitra itu harus saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai satu dengan yang lain. Jadi itu pentingnya mitra. Ya. Jadi yang ketiga, peran yang jelas satu dengan yang lain, perannya harus jelas. Masing-masing tahu bagiannya, ya. Jadi yang satu misalnya penyandang dana, yang satu ahli lapangan, nggak saling tabrak. Tapi tujuan mereka, tujuan yang sudah ditentukan tadi, untuk menolong orang atau ya membangun ekonomi mereka dan lain sebagainya. Mereka sudah tetapkan. Nah, disitulah peran itu harus jelas. Kalau perannya samar-samar, misalnya dia bos, dia memanage uang, dia semuanya, ya. Kemudian yang si ahli misalnya dalam join misalnya barista lah, terus join. Si ini tidak boleh tahu berapa uang, nggak bisa, ya. Makanya kalau dia pemilik uang, harus ada orang ketiga yang bisa dipercaya untuk memegang uang ini, sehingga tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Jadi peran mereka jelas. Ya, ini pemilik uang, ini penangan segala tenaga kerja. Hal-hal yang mengenai gedung diserahkan kepada pemilik uang. Artinya peran mereka, dia tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka yang bermitra itu. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah risiko dan hasil dibagi. Risikonya begini, kalau ada risiko tentu ya sama-sama menanggung, ya sama-sama rugi ya sama-sama rugi. Nggak ada pemilik katakan, oh saya nggak mau, saya harus untung, nggak bisa. Itu namanya mau menang sendiri, itu namanya bukan mitra. Ya, mitra itu harus siap. Rugi bersama, untung bersama, dan dibagi bersama gitu ya. Nah, keuntungan jangan hanya ini si pemiliknya merasa dia kan punya punya lahan, dia lupa bahwa yang mengerjakan yang punya keahlian, ya sebagaimana tujuan utama tadi, perjanjian tadi, mereka harus buat itu supaya jelas. Tetapi jelas kalau risiko itu harus ditanggung bersama, bukan dilemparkan. Kan ada banyak orang atasan melemparkan kepada bawahannya nggak bisa berbuat apa-apa, menyalahkan orang lain supaya dia dibilang hebat. Seorang pemimpin itu kalau mau dikatakan hebat, tanpa harus menyalahkan orang lain, naiklah dengan baik dan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kalau engkau mau dihargai, dihormati, hormati orang lain. Whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophet. Jadi, apa saja yang orang ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian.
Karena di sinilah terdapat kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan suka-sukamu. Dan bermitra itu perlu saling menjaga. Nah, saya berikan contoh, yang kedua contoh sederhana. Bisnis dua orang buka kedai kopi, ya. Satu modal, satu jago barista. Itu kemitraan. Jadi, yang satu uang, yang satu modal. Dan sebagaimana saya katakan tadi, itu mitra tapi harus jelas. Aturannya harus jelas. Jangan tidak jelas, ya. Yang kalau dalam gereja, pelayanan gereja, A punya gedung, gereja B punya tim musik, mereka gabung buat KKR, itu kemitraan pelayanan. Dan itu sering terjadi, ya. Ya. Jadi, ya namanya kemitraan itu, ya memang saling dukung-mendukung gitu ya. Misalnya, pernikahan, suami istri, itu kemitraan seumur hidup, ya. Tujuan bangun keluarga yang takut akan Tuhan, misalnya begitu. Kalau Tuhan kan katakan bahwa orang yang berkeluarga itu adalah untuk melahirkan generasi-generasi ilahi, sebagaimana Maliaki itu ya. Dan kemudian yang ketiga, bedanya kemitraan dengan relasi lain. Jadi jenis relasi ciri utama, contoh ya, kemitraan setara, saling butuh, tujuan sama, ya. Seperti Paulus Timotius dalam pelayanan. Atasan bawahan, ada perintah dan ketaatan, bos dan karyawan. Transaksi, itu. Bayar, terima barang jasa, selesai beli barang di toko. Donasi, satu memberi, satu menerima, tanpa ikatan, sedekah, atau sedekah tanpa ikatan, ya. Jadi kita kalau memberi kepada orang lain itu mitra tapi tanpa harus terikat, ya. Misalnya membuat sebuah organisasi atau ormas dan lain sebagainya, perlu bermitra dengan banyak. Yang ketiga, singkatnya kemitraan, kita bareng-bareng jalan atau sama-sama jalan ke tujuan yang sama, pakai kekuatan masing-masing. Jadi yang sama seperti yang tadi katakan, ini punya uang, saya punya keahlian. Tapi tujuan mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka. Satu lagi contoh lain ya, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi mereka punya kekuatan ini di finansial, ini di nggak bisa dikatakan, oh saya dong yang yang menghasilkan ini yang lebih banyak, tidak. Mereka sebagaimana perjanjiannya itu saja ya. Jadi mereka jalan bersama-sama ke tujuan yang sama, pakai kekuatan masing-masing. Jadi artinya saling support itu gitu. Ini perlu kita pelajari ya. 3 hal yang harus kita ketahui dalam bermitra. Ini kamu harus cek ini. Kalau kamu diajak bermitra dengan orang lain. Jadi kan saya katakan tadi, pemimpin itu harus pemimpin yang mau bermitra. Jadi pemimpin yang baik itu harus mau bermitra. Bermitra dengan siapapun. Tapi tentu dengan dalam batas-batas terang firman Allah ya. Nah, kalau kita bermitra di dalam gereja Tuhan, yang pertama atau dalam bermitra dengan orang lain, kita harus cek ini. Tujuannya sesuai firman Tuhan enggak? Misalnya satu contoh, ayo kita mitra, kita bikin apa? Kita bikin KP. Kau kan punya kemampuan ini. Nanti dalam KP itu ya kamu jual, saya juga ke saya uang, dan tapi saya juga jual narkoba misalnya.
itu tidak boleh, harus ditolak. No way, ya. Itu namanya mitra yang tidak baik. Saling percaya enggak? Kalau mitra itu tidak saling percaya, itu saling menggigit nantinya. Saling memonitor. Saling anggap baiklah jadinya, ya. Jadi kalau ada pemimpin yang kerjanya hanya memerintah, menguasai, itu nggak akan jalan bermitra. Dan pasti akan terjadi gap atau perselisihan. Karena tidak sejalan. Rohnya sudah beda. Karena tadi saya katakan tadi, kalau bermitra itu tujuannya harus sama. Nggak bisa beda. Tujuannya harus sama. Itu namanya mitra yang baik. Jadi saling percaya itu harus ada. Perannya harus jelas. Jadi kalau perannya nggak jelas, jangan terima. 3 hal ini penting, ya. Dan Anda bisa mencek langsung apakah itu bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan atau tujuannya sesuai dengan firman Allah, enggak. Apakah di dalamnya Anda saling mempercayai atau tidak? Peran Anda di situ apa? Jangan nanti peranmu di situ nggak jelas. Apa yang Anda dapat, Anda nggak jelas juga. Dan itu tidak baik. Jadi, kemitraan itu sangat penting karena bisa meringankan pekerjaan sebenarnya dalam bermitra itu. Misalnya kalau pemerintah menyampaikan dia bermitra dan ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah bisa bermitra dengan gereja Tuhan misalnya. Bisa. Polisi bisa bermitra dengan gereja, bisa. Dengan catatan supaya menyampaikan harus taat aturan dan lain sebagainya. Dan bermitralah dengan mitra yang sama-sama satu tujuan. Dan kalau tidak, kita akan repot sendiri. Jadi bermitra itu baik, tapi bermitra yang kalau ada yang saling katakan mitra kita dominan atau merasa paling hebat, tidak usah bermitra. Kenapa? Itu akan membawa dampak yang tidak baik. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa bermitra itu, saya katakan sekali lagi, itu sangat baik. Tetapi kalau mitra kita tidak lagi saling menghormati, saling menghargai, ya lebih baik putus kemitraannya. Ya, supaya tidak menjadi musuh, ya. Jangan nanti karena mitra, ya bisa baik-baik, ngomong nggak baik-baik, ya. Nah, jadi pemimpin itu harus mau bermitra dengan orang lain. Kalau tidak, dia akan capek sendiri. Misalnya kalau pemimpin dia sendiri yang jalan, dia belanja, dia pergi ke pasar, dia pergi ke kota, dia misalnya pendeta lah, dia besuk, dia menyapu gereja, dia konseling, ya tepat, innalillahi, ya. Dan semoga kita sebagai pemimpin-pemimpin yang baik atau good leader, jadi kita mau bermitra dengan orang-orang yang satu tujuan. Tentu ada konsepnya. Dan tentu kita harus satu arah, yaitu mempermuliakan Tuhan. Kalau gereja, ya, kalau Anda gereja yang benar, Anda tidak akan pernah mau menerima suap dan tidak mau suap. Atau kalau Anda menerima sesuatu, Anda tidak akan membuat laporan palsu. Karena kalau laporan palsu Anda buat, Anda akan menderita. Jadi kalau Anda
uh, bekerja sama dengan pemerintah, ya, jangan sampai Anda disetir, jangan sampai Anda harus membuat, misalnya satu contoh, ya, bahwa Anda dikasih dana sekian, lalu Anda harus berikan kepada sang pemberi 5% atau 10% atau 20% misalnya. Tentu laporan pertanggungjawaban yang 10% atau 20% itu dari mana kita mau buat? Apakah kita harus markup? Apakah kita bisa tulus mengatakan bahwa itu diambil? Nggak akan Anda nggak akan lakukan itu. Tapi kalau Anda lakukan, sehebat apapun menjadi Anda seorang pengkhotbah, nothing. Dan hati Tuhan berduka itu. Sehebat apapun Anda berdoa, berpuasa pun Anda, apapun Anda, jangan mau. Ya lebih baik nggak usah terima uang itu. Kan cukup. Anda tidak dikotori. Jangan bilang nanti kalau nggak diambil, ya orang lain terima. Nggak apa-apa. Kalau saya, karena saya tahu cukup lama saya tinggal dalam dunia kejahatan. Jadi saya tidak ingin dikotori oleh siapapun. Ya. Bukan saya orang suci, bukan. Saya itu dibenarkan oleh Tuhan. Saya ditebus oleh darah anak domba. Dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Dia. Tapi jangan pernah bermain-main dengan Dia. Jadi kita ini mitra dengan Tuhan. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar, itu akan menyakiti mitra kita. Tuhan itu bahkan katakan, engkau adalah sahabatku. Tapi kalau engkau menjadi sahabat, harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya gereja Tuhan tetap taat kepada Tuhan daripada siapapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga ketika kami membangun kemitraan, sebagai pemimpin yang baik, kami harus memang bermitra. Tetapi ketika kemitraan itu tidak mengarah kepada tujuan yang sama, kami bisa menghentikannya. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami, sehingga kami saling menghargai, saling membangun keyakinan dan kepercayaan dalam bermitra ini, saling menghormati. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar dalam nama Yesus Kristus, dan engkau sembuh oleh kuasanya. Dan kalau engkau sedang mengalami kesusahan yang mendalam, arahkan tanganmu kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, segala tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, kiranya Tuhan mau menolong mereka, membela mereka, menyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus, pertolongan-Mu hadir kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap berada di dalam kehendak Bapa di surga. Mantap, mantap, mantap.